Kalau saya kira kalau 2014 saya tahu banget tuh datanya karena saya juga nulis tentang Kepri gitu ya. Oh, Tapi tuh tahun dia. 2019 juga Iya. masih trennya Iya, masih iya. Tapi kurang dari begitu ya, target Pak? 77% pemilih, Pemilih. memberikan hak suara itu tercapai, Tercapai ya? untuk Provinsi Kepri, Kepri. secara keseluruhan. Kita ada 1,3 ya, Pak. 1,2. Paling banyak 1,2. Paling banyak di Batam ya. Batam 60%, 600 ribuan. Mau 700. Mau 700. Pak, aku penasaran nih, gak sekilas nih, apa sih sebenarnya bedanya Panwaslu sama Bawaslu ini? Jadi kalau Badan Pengawas Pemilihan Umum itu permanen. Heeh. Kalau Panwas, Panitia Pengawas Pemilihan, itu ad hoc. Oh, oke. Tapi ad hoc hanya ada pada saat tahapan itu berlangsung. Setelah selesai tahapan, selesai berakhirlah masa tugas. Nah, sesuai dengan Undang-Undang 7 2017 bahwa untuk Bawaslu sampai dengan kabupaten kota itu sudah permanen dengan masa kerja 5 tahun. Oke. Dan yang untuk kecamatan sampai dengan pengawas tempat pemungutan suara itu masih tetap ad hoc. Berarti itu Panwaslunya kecamatan, Pak? Iya. Tingkat kecamatan. Berarti dari pusat, provinsi, kota tuh Bawaslu. Ya, Kalau kecamatan berarti Panwaslu. Panwas masih ad hoc. Oke, mengerti akhirnya. Kalau melihat menjelang pilkada gini nih Pak, kan biasanya banyak mulai muncul situasi yang panas kayak gitu. Iya, Apakah iya. memang kondisi di Kepri mau menjelang pemilu ini gimana Pak kondisinya? Maksudnya di Kepri lah. Kalau dari Menjelang pilkada ini. Iya, menjelang pilkada ini. Harusnya ini tanya ke pengamat politik. Nanti dijawab juga sama Bu Lina. Iya. Maksudnya, iya. Kalau kami sih penyelenggara pemilu selalu menyampaikan hal-hal, mensosialisasikan terkait tahapan, terus terkait dengan larangan, aturan yang ada, sehingga berharap para kontestan atau peserta pemilihan nanti sudah memahami aturan-aturan yang ada, baik pada tahapan pencalonan, tentang syarat, dukungan, kemudian pada saat setelah ditetapkan sebagai pasangan calon, baik untuk di pemilihan gubernur maupun di pilkada. Kita kan ada 6 kabupaten kota. Dari 7 kabupaten kota hanya Tanjung Pinang saja yang tidak melaksanakan pilkada di pilkada lanjutan 2020 ini. Nah, itu sebagai upaya kami sehingga pemilu yang demokratis dan berintegritas, jujur, adil ini bisa terlaksana. Ya, kalau sudah itu tuh dipahami bersama, sudah satu mindset kita semua, penyelenggara, peserta, kemudian pemilih, warga yang akan menjadi pemilih sudah paham, sudah tidak ada hal-hal lagi yang itu, tentu suasana adem, suasana Kondusif lah. kondusif, aman, dan harus sehat karena pilkada 2020 ini dilaksanakan berlangsung pada saat pandemi COVID-19 berlangsung, dan mungkin ini kita adalah pelaku dari pelaku sejarah yang mungkin ini satu-satunya pilkada yang dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19. Tapi kalau dari segi maksudnya pelanggarannya apakah sudah mulai terdeteksi ya? Tercium ya? Tercium ada ya? temuan-temuan nggak nih, Pak? Oh iya, gitu. ya, karena sebenarnya tren pelanggaran di setiap pilkada pemilu kita sudah mulai melaksanakan pemilihan umum pertama tuh sejak tahun 1955 sampai sekarang. Tren pelanggarannya tuh itu saja yang berulang-ulang. Kalau di Kepri netralitas ASN, kemudian penggunaan penyalahgunaan kewenangan. Nah, itu saja sih, mungkin nanti mahar politik, politik uang. Nah, itu sebenarnya undang-undang berubah tapi trennya itu masih sama. Dan tentu kita Bawaslu baik di provinsi maupun di 7 kabupaten kota itu sudah ada laporan maupun temuan, karena untuk menangani suatu dugaan pelanggaran itu ada 2 pintu, melalui temuan atau laporan. Nah, kalau temuan itu hasil pengawasan aktif dari pengawas pemilu. Kemudian kalau laporan itu laporan yang disampaikan oleh warga negara Indonesia, tapi yang sudah mempunyai hak pilih dan mempunyai identitas di daerah pemilihan setempat. Kemudian pemantau pemilu
kemudian peserta pemilu itu sendiri. Iya Pak, ini kayak kemarin ada ribut-ribut nih di media juga kemarin sempat naik nih, ada kayak kepala daerah misalnya bagi-bagi bantuan lah untuk COVID segala macam, terus nanti ada foto dia atau segala macam. Apakah itu bagian dari pelanggaran juga Pak? Ya, itu tadi itu yang saya sampaikan tadi masuk di penyalahgunaan kewenangan. Oh, penyalahgunaan. Nah, kita ketahui bersama bahwa kepala daerah itu juga adalah ketua Satuan Gugus Tugas Pengendalian COVID-19. Nah, ini kita juga sudah melakukan upaya-upaya pencegahan agar di setiap kegiatan yang menggunakan anggaran negara maupun anggaran daerah, uang daerah atau uang negara, APBD atau APBN, itu benar-benar tidak ada kepentingan Pribadi lah gitu. kepentingan untuk kontestan, untuk kontestasi di pemilihan. Karena saat ini kan tahapan sudah berlangsung untuk pemilihan kepala daerah 2020. Oke. Dan kalau misalnya upaya-upaya pencegahan, kemudian kita juga sudah ada mengadakan workshop dengan untuk daerah Sumatera, itu kemarin dilaksanakan di Sumatera Barat di Padang dengan mengundang semua kepala daerah yang melaksanakan pilkada. Nah, di situ disampaikan tentang larangan-larangan di Undang-Undang 10 2016 pasal 71 ayat 1 2 3 yang itu terkait dengan petahana atau yang akan mengikuti pilkada 2020. Wah, jadi serius kita padahal. Iya, benar tadi saya Padahal tadi Mbak Tia sama Mas Henry udah bilang, Rehnat udah bilang Harus asik ya. Iya, harus asik. Kadang memang harus ada dinamikanya Pak, agak tegang dikit baru asik lagi. karena kita gitu. penasaran sama ini kan pilkada 2020 sebenarnya iya, gitu. iya. Jangan cuma penasaran, kita harus Ikut berpartisipasi ya? menjadi pemilih yang Benar, cerdas. benar, Jadi pelaku benar. sejarah. Menjadi pelaku sejarah. Nih apalagi sekarang nih kan posisinya orang sudah menggunakan semua medsos. Iya. Di semua sudah digital ya kan. Betul. Jadi sekarang juga banyak calon-calon itu tuh udah mulai nge-branding lah melalui medsos. Nah, tapi sosial media sudah ramai juga dengan segala hujatannya. Iya kan? Dan makian terhadap lawan politik. Nah, bagaimana Bawaslu melihat ini? Ya, ada 5 tahapan besar lah di dalam pelaksanaan pilkada serentak lanjutan tahun 2020 ini, mulai dari penyusunan daftar pemilih itu, kemudian pencalonan, setelah pencalonan maka kampanye. Kampanye, kemudian distribusi, pengadaan dan distribusi logistik. Terakhir hari H pencoblosan, kemudian sampai pada penetapan pasangan calon terpilih. Nah, mungkin yang krusial adalah di tahapan kampanye. Semua tahapan semua krusial, tapi kalau yang ditanya Mbak tadi terkait dengan berita-berita Hujatan, negatif, hujatan, iya. nah itu masuk juga di dalam pengawasan Bawaslu. Nah, kita ketahui bahwa dalam kondisi pilkada diselenggarakan pada masa pandemi ini, tentu dengan pembatasan kerumunan orang, pertemuan dan segala macam, harus memperhatikan dan menerapkan protokol COVID-19, tentu mungkin akan lebih banyak dengan menggunakan media daring, kemudian juga menggunakan media sosial. Nah, ujaran kebencian, berita bohong, hoax, kemudian tentang suku, agama, ras, antar golongan, itu juga menjadi pengawasan dari Bawaslu. Kemudian hari ini tanggal 28 Agustus 2020 kami Bawaslu, KPU dengan Kementerian Kemenkominfo menandatangani suatu kerjasama tentang melawan hoax, informasi menyesatkan, ujaran kebencian pada pilkada 2020 ini. Ada 3 poin penting itu tadi, kemudian melakukan literasi, edukasi dan sosialisasi kepada semua pihak masyarakat. Kemudian yang ketiga, mendukung untuk pemerintah dan penyelenggara pemilu menindak apabila ada media sosial yang melakukan tadi informasi sesat, informasi yang nggak benar, hoax, dan kemudian
SARA, yang mengandung unsur SARA. Gitu. Tapi kalau untuk peraturan khususnya sendiri belum ada, maksudnya Ya. terkait dengan kampanye di Karena medsos ya Pak? Kalau kampanye di medsos itu sudah diatur, sudah diatur. sudah ada. Kemudian kalau misalnya memang terkait dengan tindak pidana, nah itu tadi ada temuan, ada laporan. Ada Nah, temuan, ada kalau temuan itu hasil pengawasan aktif dari pengawas pemilu, termasuk juga hal-hal yang kita temukan terkait dengan kampanye hitam, black campaign dan segala macam, informasi sesat dan segala macam. Kemudian itu yang akan diproses. Nah, begitu juga laporan dari masyarakat. Itu kita proses, kemudian kita klarifikasi, setelah itu kita rekomendasi. Nah, rekomendasi itu ada, itu pelanggaran atau bukan pelanggaran. Kalau ada misalnya pelanggaran, ada pelanggaran administrasi atau pelanggaran hukum lainnya. Nah, ada juga pelanggaran tindak pidana pemilu. Tindak Nah, pidana. kalau misalnya hal tersebut bisa masuk di pelanggaran tidak pidana pemilu. Nah, kita juga bekerja sama dengan platform Facebook, Twitter, kemudian bisa take down kalau misalnya memang itu terbukti. Kemudian untuk pidananya kita bekerja sama dengan Cybercrime, Mabes Polri untuk mengusut pelakunya. Nah, melalui kesempatan ini mungkin saya ingin menyampaikan kepada generasi milenial yang eksis di media sosial, kalau misalnya menemukan hal-hal tersebut di media sosial, agar mengcapture screenshot URL-nya. URL-nya itu kemudian sampaikan kepada pengawas pemilihan terdekat di wilayah Anda. Gitu. Bisa URL-nya gitu. bisa kita kasih Bisa. ya? Karena kadang-kala kalau hanya men-screenshot Belum tentu ini ya. statement atau komen itu kan itu mungkin akan ditemukan, tapi mungkin lebih cepat kalau kita langsung ya. URL. Iya juga. Iya benar. Mungkin ini nih, udah agak ini. Kita jawab pertanyaan netizen aja dulu kayaknya. Iya, Pertanyaan boleh. Tribuners ya. Dari Danang Purwoko. Wah ini oke. Bang Syahri, bentuk apa saja ASN dikatakan tidak netral? Kapan dan di mana ASN ditemukan tidak netral? Nah, gimana tuh, Bang Syahri? Bang Syahri. Iya, Pak Danang Purwoko. Jadi tugas kami adalah melakukan pengawasan dan pencegahan serta penindakan terhadap pihak-pihak yang oleh undang-undang atau aturan diharuskan untuk netral. Nah, seperti ASN ini diharuskan oleh undang-undang maupun undang-undang pemilihan maupun undang-undang tentang ASN itu harus netral. Nah, netral itu seperti apa? Tidak melike atau menunjukkan keberpihakan. Kalau menunjukkan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon yang sedang atau sudah mendeklarasikan untuk maju. Kemudian kalau di Facebook konkretnya jangan melike atau mengkomen, memberikan dukungan. Atau bahkan jangan posting ya kali ya. Atau jangan posting, bahkan lagi berfoto bersama setelah calon itu ditetapkan sebagai pasangan calon. Itu. Nah, kemudian juga dari yang pernah kami periksa pada tahapan pilkada ini, ada ASN yang melakukan pendekatan dengan partai politik terkait dengan pencalonannya. Nah, itu tentu laporan yang masuk harus kami tindak lanjuti. Itu yang terkait dengan netralitas ASN. Iya, bahkan like aja juga nggak boleh ya. Iya. Misalnya karena tadi pantunnya bagus di like itu nggak boleh juga ya. Tapi karena ASN ini juga adalah pemilih, ya kan, tentu juga harus mengetahui visi dan misi dari calon yang akan dipilih. Nah, dalam mengetahui itu ya tidak boleh ikut terlibat langsung, maksudnya hadir di kampanye dengan memakai identitas sebagai ASN. Misalnya hadir di suatu kampanye masih dengan pakaian korpri misalnya, atau pakaian instansi di mana Bapak Ibu itu bekerja dengan lambang-lambang atau gaya tubuh, bahasa tubuhnya misalnya dengan jargon atau dengan simbol-simbol Diwakili gitu. terus. Iya, memang ahli politik kita ya. Membantu menjawab nih. Membantu menjawab. Nah, Terima kasih Malina. Itu mungkin
Mas Reinhard sama Iya, iya, oke. iya. Ada lagi Bapak nih, Danang. Lucky Saputra. Oke, apa tuh Kak? Sekarang lebih ke era digital serba medsos. Bagaimana menurut Ibu peran kita anak-anak muda untuk saling mengingatkan pintar menggunakan medsos? Ah, Untuk gimana menggunakan tuh Bu medsos. cara menggunakan medsos yang baik tuh? Nah, ini di saat- Pinter-pinter. Oke. Mindsetnya dulu. Mindsetnya. Mindsetnya dulu yang agak bukan diperbaiki ya, tapi didudukkan pada tempatnya begitu. Disesuaikan ya? Disesuaikan. Oke. Mindsetnya, kemudian waktunya. Artinya waktu luang untuk menyimak, mencari tahu informasi dan seterusnya yang positif-positif semua. Tentang misalnya kalau kaitannya bicara pemilihan, semua itu. Kapan pemilihannya, siapa saja yang akan dipilih, waktu. Dua hal itu yang sangat penting begitu. Iya, Jadi iya. sehingga menjadi milenial yang bijak begitu. Milenial yang bijak ya. Terima kasih sudah main ke Sama-sama. Tribun Podcast. Sama-sama, kami Terima kasih Pak, Bu. Ya, Mas Terima Reinhard, kasih. Mbak. Terima kasih juga untuk Tribuners yang sudah menyaksikan episode kita hari ini. Terima kasih Pak Syahrir sekali Terima lagi dan kasih. Ibu Lina. Terima kasih semua Oke. dan bye. Bye-bye.